Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anakku semua? Bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, hari ini kita akan belajar di tema 8 subtema 4 pembelajaran 5. Sebelum kita menuju ke materi pembelajaran, kita lihat dulu kompetensi dasar apa yang akan kita pelajari di pembelajaran 5 ini. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari di pembelajaran 5 ini antara lain untuk PPKN ada di 1.4, 2.4, 3.4, dan 4.4. Untuk bahasa Indonesia ada di 3.10 dan 4.10. Untuk BCOK ada di 3.9 dan 4.9. Sekarang kita melihat untuk materi pembelajaran 5. Nah, sekarang kita buka halaman 194. Di sini pada hari Minggu Udin diajak ibu berbelanja ke pasar. Suasana di pasar sangat ramai. Udin dan ibu memperhatikan keselamatan di pasar. Apa saja yang dilakukan Udin dan ibu dalam menjaga keselamatan ketika di pasar? Amati gambar berikut ini. Nah, kalian lihat di sini. Nah, di sini ibu membawa tas. Di sini Udin memakai sepatu. Ibu juga memakai sepatu. Nah, apakah isi gambar yang kamu angkat di atas? Untuk menguji pemahamanmu, bacalah pertanyaan berikut dengan nyaring. Kemudian jawablah pertanyaan dengan benar. Nanti kalian baca, kemudian nanti kalian jawab untuk pertanyaannya. Sekarang amati kembali pertanyaan-pertanyaan di atas. Tentu kamu masih ingat dengan kalimat tanya bukan? Nah, kalimat tanya pasti diakhiri dengan tanda tanya. Seperti ini namanya tanda tanya. Nah, yang perlu diingat, kalimat tanya selalu dibutuhkan tanda tanya di akhir kalimat. Kita dapat menggunakan kata tanya apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana ketika bertanya. Nah, di sini nanti kalian mengamati gambar di bawah ini dengan teliti. Nah, di sini ini merupakan seorang penjamret. Nah, di sini Ibu Udin tasnya mau dicuri orang atau dijamret orang. Nah, nanti di situ kamu bisa menggunakan kata tanya apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana dalam mengajukan pertanyaan sesuai dengan gambar di atas atau gambar di halaman 196. Contoh kata apa? Apa yang dijamret oleh pencuri? Itu. Terus contoh untuk kata siapa? Siapa yang dijamret? Mengapa? Mengapa Ibu Udin menangis? Nah, di sini kan gambar Ibu Udin menangis. Kemudian kapan? Kapan kejadian Ibu Udin dijamret? Bisa seperti itu. Di mana? Di mana Ibu Udin dijamret? Terus yang terakhir, bagaimana? Kalian bisa menanyakan bagaimana kejadian ketika Ibu Udin dijamret. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan untuk ayo mengamati. Udin mengamati berbagai kegiatan di pasar. Udin mengamati kegiatan petugas kebersihan. Petugas kebersihan sedang membersihkan sampah yang berserakan. Pedagang yang lain juga ikut membantu. Petugas dan pedagang berbeda pekerjaan. Walaupun berbeda, mereka hidup akur dan saling membantu. Nah, kalian amati di sini. Di sini pedagang dan petugas kebersihan, mereka saling membantu untuk membersihkan pasar. Menjaga kebersihan pasar bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan. Semua pengunjung pasar wajib menjaga kebersihan pasar. Pasar yang bersih akan terlihat indah. Nah, ketika kalian di pasar, kalian juga harus menjaga kebersihan pasar dengan membuang sampah pada tempat sampah. Nah, sekarang di sini kalian mengamati gambar-gambar berikut dengan teliti. Kemudian kalian memberi centang pada gambar yang menunjukkan sikap menjaga kebersihan lingkungan. Nah, di sini membuang sampah pada tempat sampah. Di sini
ada anak yang bermain gitar. Di sini anak menabung, dan di sini spanduk tentang membuanglah sampah pada tempatnya. Dan yang terakhir di sini Udin dan teman-teman sedang bernyanyi. Dan yang ini Udin dan teman-teman sedang bekerja bakti membersihkan sekolah. Nah, ceritakanlah salah satu gambar yang menunjukkan sikap menjaga kebersihan lingkungan. Yang mana kalian bisa menceritakan tentang pengalaman kalian ketika membersihkan atau kerja bakti membersihkan halaman sekolah. Nah, kita lanjutkan untuk mengamati. Amati gambar berikut dengan teliti. Nah, kalian lihat di sini tadi pedagang dan petugas kebersihan saling membantu membersihkan pasar. Dan di sini ada Udin dan teman-temannya yang sedang membersihkan kelas mereka. Nah, sikap apakah yang mereka tunjukkan di gambar? Coba diskusikan dengan temanmu. Nah, sikap yang ditunjukkan di gambar itu contohnya adalah tolong menolong. Kemudian ada juga kerja sama, mereka saling bekerja sama. Kemudian bantu membantu dan yang lain-lain. Nah, sekarang sikap-sikap di atas mewujudkan persatuan dalam keragaman. Tahukah kamu manfaat hidup bersatu dalam keragaman? Nah, manfaatnya adalah kalian bisa hidup rukun dan damai meskipun kalian berbeda agama dan suku. Nah, sekarang amati gambar-gambar berikut ini dengan teliti. Beri tanda centang pada gambar yang mencerminkan hidup bersatu dalam keragaman. Bagaimana menurut pendapatmu perbedaan gambar tersebut? Nah, di sini kalian lihat ketika di sini dia mengangkat sendiri batu-batu. Nah, di sini mereka mengangkat bersama-sama. Ketika kalian mengerjakannya sendiri, maka pekerjaan itu akan lama selesai. Tapi ketika kalian bersatu dengan teman yang lain, saling membantu, maka pekerjaan akan cepat selesai. Di gambar 2, di sini Udin dan teman-temannya memindahkan meja. Ketika mereka memindahkan bertiga bersatu dengan teman yang lainnya, maka akan terasa ringan. Tetapi ketika kalian memindahkan sendiri meja itu, maka akan terasa berat. Seperti contoh gambar di sini, ada seorang bapak yang sedang mendorong mobil karena mobilnya mogok. Nah, ketika dia mendorong mobil sendiri, maka mobil itu akan terasa berat. Tapi ketika ada orang lain yang mau membantu, maka mobil itu akan terasa ringan. Itu untuk manfaat hidup bersatu. Kita lanjutkan di halaman 202. Nah, ini kamu menceritakan kegiatan yang pernah kamu lakukan bersama teman. Apa saja? Mungkin seperti kalian membersihkan kelas, tiket kelas setiap hari. Kemudian ada Jumat bersih, di mana setiap hari Jumat kalian membersihkan halaman sekolah kalian bersama teman-teman yang lain. Nah, itu untuk pembelajaran 5. Jangan lupa kalian harus tetap menjaga protokol kesehatan dengan selalu memakai masker, dan juga kalian harus sering mungkin mencuci tangan dengan memakai air yang mengalir dan juga sabun. Kalian harus tetap menjaga jarak dengan orang lain. Cukup sekian hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.